Hai sahabat milih, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusdi di Podcast Bolsangir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Baik sahabat milih, kita kembali lagi berbincang-bincang bersama Bapak Nahum Krimadi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan. Ayo kita sapa beliau. Halo Bapak, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Baik sahabat milih, kita ketahui bersama bahwa sesuai PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal, KPU Kabupaten Sorong Selatan telah memasuki pada tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau, menanyakan seluruh hal-hal penting yang patut untuk disampaikan kepada sahabat milih dan partai politik dimanapun saja berada, sehingga proses pelaksanaan verifikasi faktual ini dapat kita sampaikan kepada pendengar. Jadi begini Bapak, mungkin kami ingin tahu kira-kira kesiapan apa yang telah dilakukan oleh KPU menuju dalam pelaksanaan proses verifikasi faktual kepengurusan partai politik tersebut. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dan menyampaikan kepada sahabat milih dimanapun saja berada. Silakan Bapak. Iya, baik. Tentunya berkaitan dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu itu dimulai 18 bulan. Baik, betul itu. Sebelum pemungutan suara. Tentunya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki parliamentary threshold di DPR, atau kita kenal ada 9 partai pemilik parlemen itu, mereka hanya ada pada tahapan verifikasi administrasi. Oh, begitu ya Bapak. Okay. Kemudian mereka ditetapkan menjadi peserta pemilu. Baik. Berarti Bapak mohon izin, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 kemarin kan ada 18 partai politik telah lolos dalam pelaksanaan verifikasi administrasi. Nah, kira-kira kita di Sorong Selatan ini berarti besok atau dalam memasuki tahapan verifikasi faktual kepengurusan ini, kita melakukan verifikasi faktual ini pada ada beberapa partai Bapak. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit kepada sahabat milih sehingga informasi ini bisa disampaikan dengan baik. Tentunya berkaitan dengan tadi KPU pada tanggal 14 itu telah mengumumkan 18 partai politik, di mana di dalamnya ada 9 partai politik peserta pemilu 2019 lalu. Kemudian ditambah dengan partai-partai politik baru yang non-seat yang berada di parlemen. Baik, berarti partai yang telah lolos parlemen ini tidak perlu difaktual ya Bapak? Iya benar, yang punya parliamentary threshold atau ambang batas 4% itu tidak perlu dilakukan verifikasi faktual. Itu partai apa saja Bapak? Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada sahabat milih sehingga mereka pun juga harus tahu begitu Bapak. Iya, jadi tentu partai politik pemilik Senayan atau parlemen itu tentu di dalamnya ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan atau kita kenal dengan P3, kemudian Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, itu pemilik parlemen. Ini yang mereka hanya batas atau berada di tahapan verifikasi administrasi dan lalu dinyatakan lulus menjadi peserta pemilu. Jadi mereka ini tidak perlu dilakukan verifikasi faktual. Baik. Bapak izin, kita tahu bahwa pelaksanaan verifikasi kepengurusan ini dan keanggotaan ini hanya berada pada kurun waktu yang sangat singkat ya. Kalau nggak salah itu 21 hari ya Bapak? Benar. Iya. Kira-kira ini KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyusun strategi-strategi khusus apa ini Bapak yang akan dilaksanakan untuk bisa mencapai target yang diinginkan? Iya, baik. Pertama dari 9 tadi, nah itu ada sisanya, itu partai politik non-seat itu yang akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU adalah Partai Hanura, Partai PSI, Partai PBB, Partai Buruh,
Partai Kebangkitan Nasional, Baik. Gelora, Partai Umat, dan Perindo. Ini yang ada di Sorong Selatan, yang akan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Sorong Selatan. Iya. Nah, tentunya KPU Sorong Selatan secara kelembagaan telah menyiapkan strategi khusus. Karena kita ingat ini hanya 21 hari. Betul Bapak, betul sekali, betul. Waktu yang sangat singkat Bapak. Singkat. Sehingga KPU harus punya strategi kerja. Karena ini adalah agenda negara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 21 hari, maka secara internal KPU Sorong Selatan telah menyiapkan diri, di mana KPU saat ini secara internal KPU telah melakukan bimbingan teknis. Luar biasa. Sahabat milih, mungkin sebelum Bapak melanjutkan, KPU Kabupaten Sorong Selatan sudah sangat siap dalam melakukan pelaksanaan verifikasi kepengurusan, sehingga kita perlu menggali semua strategi-strategi yang nanti akan beliau sampaikan supaya kita semua akan tahu dan semuanya akan bisa memahami secara terang benerang. Dalam mempersiapkan diri, KPU telah melakukan bimbingan teknis secara internal untuk penguatan kapasitas kelembagaan, tetapi juga bagaimana memberikan atmosfer yang bisa memberikan inklusivitas bagi teman-teman untuk dalam bekerja, teristimewa dari sisi literasi pemahaman tentang mekanisme, prosedur, dan tata cara verifikasi faktual itu sendiri. Dengan dibentuknya ada 5 tim. 5 tim Bapak 5 tim. 5 tim ini kira-kira dibawahi oleh siapa Bapak? Tentunya ini berkaitan dengan tanggung jawab, maka 5 tim ini dipimpin oleh 5 orang anggota KPU. Komisioner. Siap. Iya. Kemudian di dalam tim verifikator itu staf sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah bagi habis mereka teman-teman ini telah dibagi habis ke 5 tim dan telah dibekali untuk melakukan verifikasi faktual nanti. Tentunya sahabat milih, KPU Sorong Selatan telah sangat siap sekali untuk melakukan tahapan ini, sehingga seluruh proses yang akan dilaksanakan insya Allah semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik sahabat milih, kita harus tanya banyak kepada beliau nih. Gini Bapak, saya mau tanya, kira-kira dalam proses pelaksanaan verifikasi kepengurusan nanti, yang diverifikasi itu apa saja Bapak? Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit, menyampaikan informasi ini kepada kita semua. Silakan. Baik, pertama ini pemilu kita ini KPU ada pada posisi digitalisasi kepemiluan. Jadi KPU bekerja sesuai dengan SOP yang ada, di mana kita ada yang namanya sistem informasi partai politik atau SIPOL. SIPOL Bapak, iya betul. Jadi SIPOL sebagaimana kita ketahui bersama, ada tipe pengguna untuk KPU dan tipe pengguna untuk partai politik. Jadi dokumen yang di upload oleh partai politik itu tentunya KPU akan nanti mendownload itu dari SIPOL KPU. Ini ada beberapa perangkat yang nanti akan kita gunakan atau lembaran kerja berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Itu ada kertas kerja. Kertas kerja ya Bapak ya? Jadi yang dilakukan KPU pada tanggal 15 itu kita upayakan 3 hari, itu berkaitan dengan KSB. Baik, berarti proses ini KPU Kabupaten Sorong Selatan merencanakan untuk melakukan verifikasi administrasinya di tanggal berapa Bapak? Tentu di 21 hari ini kita akan maksimalkan, di mana nanti KPU akan menyusun jadwal beserta dengan data yang telah digenerate dari KPU RI dengan metode Craigie Morgan secara sistematis. Itu akan kita tahu pencuplikan sampel atau data apa yang nanti akan dilakukan faktual. Baik. Sebagai contoh, sebagai langkah kerja, misalnya KSB, berarti KPU harus membawa SK partai politik. SK partai politik, kemudian KTA mereka, kemudian KTP mereka, dan mungkin SK domisili kantor ya Bapak ya? SK domisili kantor. Seandainya begini Bapak, tiba-tiba dalam pelaksanaan verifikasi kepengurusan, ada partai politik yang telah pindah domisili kantornya. Itu mekanismenya seperti bagaimana? Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kita semua. Iya, jadi berkaitan dengan kantor,
itu dalam hal sebelum 1 hari KPU melakukan verifikasi faktual, di mana mereka telah pindah alamat, Bapak Ibu pimpinan partai politik bisa menyurat ke KPU dan dalam menyampaikan dalam bentuk surat pernyataan bahwa kami telah berpindah dari alamat ini ke alamat yang barunya kami di sini. Sehingga nanti dalam lembaran kerja di dalam lampiran 28 dan 29 PKPU 4 tahun 2022 itu nanti kita akan lihat alamatnya cocok atau tidak. Nah, kalau alamatnya tidak cocok berarti kan pindah, berarti ini ada pernyataan. Kita pasti oh ini cocok. Nanti di saat tahapan perbaikan baru kita bisa upload yang baru pindah itu, alamat barunya itu. Tadi Bapak katakan bahwa KSB. Yang kami ingin tahu KSB itu apa, Bapak? Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kita dan sahabat milih semua. Tentunya KSB itu akronim dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sekretaris dan bendahara. Oke. Mereka ini yang nanti akan dilakukan verifikasi faktual terlebih dahulu oleh tim KPU Sorong Selatan. Iya, jadi sahabat milih tentunya besok dalam pelaksanaan tahapan verifikasi kepengurusan yang khususnya diverifikasi adalah KSB-nya dan domisili kantor tersebut serta 30% keterwakilan perempuan. Begitu Bapak ya? Benar sekali. Baik, terima kasih. Bapak izin, mungkin kami pun juga ingin tahu nih, ketika Bapak dalam melakukan verifikasi kepengurusan nantinya, ada di antara anggota KSB yang tadi Bapak sampaikan, ketidakhadiran mereka. Mungkin contoh, ada sekretaris yang tidak hadir, ataupun bendahara yang tidak hadir, itu mekanismenya seperti apa tindak lanjutnya Bapak? Tentunya itu KPU akan memakai metode video calling, ataupun video conference. Jadi pemakaian frasa real time saat itu juga. Siap. Sehingga ada KPU, ada Bawaslu dari sisi pengawasan bisa memastikan mencocokkan dengan identitas, nomor KTA-nya, KTP elektroniknya, atau kartu keluarganya. Ketika ini sesuai, maka dinyatakan memenuhi syarat. Kalau masih misalnya dalam videonya itu buram atau apa, nanti akan tidak jelas atau tidak antara view-nya atau wajahnya, nanti bisa dihadirkan kembali untuk bisa dipastikan kebenaran datanya secara akurat. Tetapi juga ada kondisi di mana jika dalam pelaksanaan verifikasi ini ada ketidaksesuaian data. Misalnya KTA-nya tidak cocok dengan yang fisiknya, atau KTP-nya tidak cocok dengan fisiknya. Berarti KPU dalam lembaran kerja kita nyatakan belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat, Bapak ya. Sehingga nanti pasti ada verifikasi faktual perbaikan. Nah, itu yang berkaitan dengan KSB atau Ketua Sekretaris Bendahara. Tetapi juga ada kondisi lain, misalnya berkaitan dengan keanggotaan dalam pasal 92-94 PKPU nomor 4 tahun 2022, ketika kita melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan, jika tidak ada kecocokan data antara KTA, KTP maupun KK secara fisiknya itu tidak sesuai data, maka saat itu juga KPU men-TMS atau menyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu kita berharap kerjasama yang baik dan ketelitian dalam pada saat operatornya itu menginput data, karena ini sangat substansi sekali. Substansi Bapak ya. Jadi memang sangat rumit ya pelaksanaan ini. Tapi kami KPU Kabupaten Sorong Selatan tetap bersemangat dan menjalankan seluruh tahapan dengan baik. Mungkin begini Bapak, yang saya ingin tahu kira-kira strategi proses pelaksanaan verifikasi kepengurusan ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan ini selama beberapa hari Bapak. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa ada 9 partai politik yang akan dilakukan verifikasi kepengurusannya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. 9 partai ini mampu dilaksanakan dalam beberapa hari. Tentu KPU akan punya strategi kerja. Pertama kita efektifkan 21 hari ini, kalau bisa KPU bisa menyelesaikan
Iya. untuk Kepengurusan. kepengurusan, Iya. kantor tetap dengan keterwakilan perempuan, kita bisa mengoptimalkan itu dalam 1 minggu pertama. 1 minggu pertama apa mungkin atau 1 minggu terlalu lama atau gimana nih Kita Bapak? bisa ada pada 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. kita bisa Itu sudah menyelesaikan dengan penginputannya ke dalam sipol. penginputannya ke dalam sipol. Baik, baru masuk ke dalam tahapan Tahapan untuk verifikasi keanggotaan. Keanggotaan. Oke, luar biasa. ini juga penting Iya. untuk sahabat pemilih. Ada yang kemarin datang ke KPU merasa bahwa nama mereka Betul. tercatut Betul. di dalam formulir tanggapan masyarakat Betul. dalam helpdesk sipol KPU. Iya. Dan itu telah direkap secara berjenjang dan KPU telah menyampaikan itu Baik. ke operator sipol KPU. Jadi nanti akan direkap dan disampaikan kepada Partai partai politik. politik untuk mengeluarkan. Betul. Nah, ada kondisi juga di mana dalam verifikasi faktual nanti ada formulir namanya formulir pernyataan verifikasi faktual. Oh iya iya iya. Jadi tujuan dari formulir ini adalah ketika petugas kita datang dan melakukan verifikasi faktual keanggotaan, ada sahabat pemilih yang merasa bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam partai politik itu. terlibat dalam partai politik itu atau merupakan keanggotaan dari partai politik itu, diminta untuk mengisi pernyataan tersebut, pernyataan Bapak. tersebut dan menandatangani, sehingga itu menjadi dasar bagi KPU untuk saat itu, sehingga KPU menyatakan bahwa keanggotaan yang bersangkutan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Baik. Jadi jangan Bapak Ibu itu marah-marah. Sahabat pemilih itu, ini saya tidak terdaftar dalam partai ini, jadi kamu pulang sudah KPU. Betul. Ini kebiasaan sahabat pemilih ini. Jangan. Betul. Karena kalau sahabat pemilih ada satu formulir lagi. Ketika mereka tidak menandatangani ini, dinyatakan memenuhi syarat. Iya. Karena dia katakan bahwa saya bukan pengurus partai politik ini atau keanggotaan ini. Tapi dasarnya karena dia tidak menandatangani, maka KPU menyatakan itu dia memenuhi syarat. Jadi petugas kita datang, Bapak Ibu, RT, RW, Kepala Distrik, Kelurahan, tolong terima petugas kami. Petugas kami melaksanakan agenda negara. Jadi kami berharap kerjasama dari semua stakeholder di Kabupaten Sorong Selatan guna sukseskan tahapan verifikasi faktual. Betul. Bapak izin, mungkin kita kembali lagi ya ke belakang dulu nih, ke proses pelaksanaan verifikasi kepengurusan tadi. Karena begini Bapak, seandainya dalam proses pelaksanaan verifikasi kepengurusan tersebut ada beberapa di dalam struktur KSB tersebut ada yang mengundurkan diri di dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual itu. Mungkin contoh, di saat kita datang, dokumen sudah kita upload dari aplikasi Sipol, kita bawa, kita menuju ke kantor partai politik dan memeriksa dan melakukan verifikasi, terdapat ada keanggotaannya yang mengundurkan diri dan belum melaporkan ke tingkat pusat. Itu langkah seperti apa yang harus kita lakukan? Contoh, mungkin kita sampai di sana, bendaharanya ini sudah diganti sebenarnya, tapi dokumennya itu masih dokumen yang lama. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan, Bapak? Kalau kondisi seperti ini ditemukan oleh petugas verifikator di lapangan, maka tetap dinyatakan ini memenuhi syarat. Memenuhi syarat, Bapak ya? Syarat, karena belum ada pergantian dokumen yang baru. Nanti dokumen yang barunya itu setelah ini nanti bisa dilakukan perbaikan dalam KSB ataupun SK kepengurusan. Betul. Kondisi lain juga sama seperti yang tadi itu, misalnya ini dalam KSB-nya atau kepengurusannya ada petugas dalam partai politik yang meninggal sebelum pendaftaran ke partai politik, ke KPU. Itu katakanlah karena proses ini mulai dari bulan Agustus, dia meninggalnya di bulan Juli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oh, tidak memenuhi syarat, Bapak ya? Nah, tetapi pelaksanaannya ini, misalnya dia meninggalnya di bulan September atau Oktober, otomatis kan SK kepengurusannya belum diganti. Betul. Tetap dinyatakan memenuhi syarat, walaupun orangnya ini sudah tidak ada, Bapak? Sudah tidak ada. Oke, baik. Ini kondisi yang memang nanti akan kita punya petugas menghadapi di masyarakat di lapangan, tapi tentunya tim verifikator kita sudah cukup piawai dan pemahaman literasi yang baik untuk bisa melaksanakan yang di bawah. Baik sahabat milih, sekarang begini Bapak, kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Sorong Selatan ini kan letak geografisnya ini sangat sulit ya. Ada beberapa distrik yang dimana wilayah tersebut ini tidak dapat dijangkau dengan jaringan internet ataupun hal-hal lain, dan memang membutuhkan transportasi yang
mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Ini kita berpikir ketika dalam pelaksanaan verifikasi keanggotaan nanti Bapak. Contohnya, ada beberapa keanggotaan yang diverifikasi di distrik terjauh yang memang belum dijangkau oleh jaringan internet. Contohnya seperti di Kokoda Utara ataupun lain sebagainya. Di situ terdapat ada beberapa anggota yang tidak dapat ditemui dan dia berada di beberapa kampung yang memang sangat sulit untuk dijangkau. Kira-kira strategi dari KPU Kabupaten Sorong Selatan ini seperti apa untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bapak? Baik, tentunya dalam strategi kerja kita dalam verifikasi faktual keanggotaan nanti, KPU akan mendahulukan melakukan verifikasi terhadap daerah yang ataupun kepengurusan ataupun keanggotaan yang ada di daerah yang cukup sulit itu terjauh, sehingga ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga misalnya keberadaan keanggotaan yang ada di katakanlah di ibu kota misalnya Temnabuan, itu kita bisa melaksanakannya itu dengan cepat karena ini dari sisi aksesibilitas transportasi memudahkan petugas verifikator untuk datang ataupun melaksanakan tugas itu. Tapi tentu dalam sisi strategi kerja dan aksesibilitas transportasi, KPU mendahulukan daerah-daerah yang terluar Bapak ya? Terluar atau terjangkau. Misalnya dalam video call kalau tidak bisa, ya berarti strategi kita harus turun lapangan, menemui dan bisa mendokumentasikan itu dalam bentuk video. Sehingga bisa juga menjadi sebuah data otentik KPU ke depan. Baik, sahabat milih, kita telah banyak mendengarkan hal-hal yang berkaitan dengan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik bersama Bapak Nahum Grimadi, dan memang hal ini sangat penting untuk disampaikan kepada publik sehingga seluruh proses dalam pelaksanaan verifikasi kepengurusan nanti semuanya dapat berjalan dengan baik dan KPU Kabupaten Sorong Selatan khususnya bisa mendapatkan dukungan dari elemen-elemen tertentu. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak kepada sahabat milih dan partai politik, silakan untuk closing statementnya. Ya, baik. Pertama, party registration atau pendaftaran dan verifikasi partai politik itu merupakan elemen dari sistem pemilu kita. Oleh karena itu, peran partisipatif dari aktor pemilu, KPU sebagai lembaga penyelenggara utama atau lembaga penyelenggara utama itu harus berkolaborasi dengan semua elemen, baik itu Bawaslu, stakeholder, kepala kampung, kepala desa, dan warga masyarakat. Petugas kami ini melaksanakan agenda negara. Betul. Jadi kita berharap jangan lagi masyarakat ribut kenapa KPU datang ke sini, kenapa KPU itu melaksanakan agenda negara. Betul. Jadi Bapak Ibu RT RW, harapan kami tolong terima kami punya petugas. Karena petugas kami ini satu bawa data dari softnya ini kita cocokkan dengan fisiknya. Betul. Kesahihan, keaslihan datanya secara primer dan sekunder itu cocok atau tidak. Betul. Oleh karena itu, tahapan ini dapat sukses apabila peran serta dari penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan stakeholder itu memberikan kontribusi yang signifikan sehingga proses ini bisa sukses di Sorong Selatan. Dalam 21 hari ini KPU bisa memaksimalkan ini. Ini semua demi membangun demokrasi yang baik dan kemaslahatan bersama demokrasi di Sorong Selatan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan di bidang politik. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk membantu petugas kami di lapangan dalam memberikan informasi, memberikan klarifikasi, memberikan pernyataan ataupun mendukung semua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dalam verifikasi faktual. Saya pikir itu sangat penting untuk sahabat pemilih sehingga jangan lagi kaget kalau petugas kami datang. Betul. Seperti itu mungkin harapan saya. Baik, sahabat milih, terima kasih. Sahabat milih, nantikan video-video kami lagi untuk menginformasikan seluruh informasi kepemiluan melalui podcast Bolsangir KPU Kabupaten Sorong Selatan bersama kami di KPU Kabupaten Sorong Selatan ini. Salam demokrasi. Salam demokrasi.